kain banyak benang, menjahit kain dengan alat. Jika hati tak pernah tenang, tanda orang tak pernah beribadat. Shalom. Apa kabar sahabat seiman? Kiranya semua sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Kiranya kita selalu sehat, sejahtera, dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang selalu ada dalam hidup kami, yang menjaga kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala tuntunan-Mu Roh Kudus, atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis, yang memberikan kami penjagaan, keselamatan, sukacita, dan kesehatan. Terima kasih atas pagi ini, pagi yang cerah yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat bangun dari tidur dengan penuh kesegaran dan semangat untuk melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Dan biarlah semuanya itu membawa kami kepadamu, semakin menikmati kasih setia-Mu dan memuliakan Engkau Bapa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Kau berikan ini menguatkan hati kami untuk selalu menjadi alat terang-Mu, menyampaikan kebenaran firman dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau selalu dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabatku yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Saat-saat Emas. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1 dan 2. Beberapa kali setiap hari berharga. Saat-saat emas harus disucikan untuk berdoa dan belajar kitab suci. Walaupun hanya untuk menghafal satu ayat saja, agar kehidupan rohani akan terdapat di dalam jiwa. Kepentingan yang beragam dari hal itu memberi kita makanan untuk renungan dan inspirasi bagi doa-doa kita. Persekutuan dengan Tuhan sangat penting untuk kesehatan rohani, dan di sini saja dapat diperoleh kebijaksanaan dan penilaian yang benar yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan setiap tugas. Beberapa orang takut mereka akan menderita kehilangan harta duniawi, lalu mengabaikan doa dan perkumpulan untuk menyembah Allah, supaya mereka mungkin dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja di ladang atau melakukan bisnis mereka. Mereka menunjukkan melalui pekerjaan mereka bahwa dunia dinilai lebih tinggi. Mereka mengorbankan kebaktian keagamaan yang penting bagi kemajuan rohani mereka demi hal-hal dunia ini, sehingga mereka gagal memperoleh pengetahuan tentang kehendak ilahi. Mereka tidak dapat menyempurnakan tabiat Kristen dan tidak memenuhi ukuran Tuhan. Mereka mendahulukan kepentingan duniawi dan kebutuhan hidup sementara, merampok Tuhan dengan menggunakan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk pelayanannya. Orang-orang seperti itu ditandai Allah. Mereka akan menerima kutuk, bukan berkat. Jangan membawa kesedihan dan kesulitan Anda kepada orang lain. Persembahkan diri Anda kepadanya yang mampu melakukan melebihi kelimpahan. Dia tahu persis bagaimana membantu Anda. Jangan beralih dari penebus yang penuh kasih dan penuh semangat kepada teman-teman manusia yang meskipun mereka dapat memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dapat menuntun Anda ke jalan yang salah. Bawalah semua masalah Anda kepada Yesus. Dia akan menerima dan memperkuat serta menghibur Anda. Dia adalah penyembuh agung dari semua penyakit. Hatinya yang penuh kasih tak terbatas merindukan Anda.
Dia mengirimi Anda pesan bahwa Anda dapat memulihkan diri dari jerat musuh. Anda bisa mendapatkan kembali harga diri Anda. Anda dapat berdiri di mana Anda menganggap diri Anda pantas, bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai penakluk di dalam dan melalui pengaruh Roh Allah yang membangkitkan semangat. Itu sama nyamannya, sama pentingnya bagi kita untuk berdoa 3 kali sehari, seperti untuk Daniel. Doa adalah kehidupan jiwa, landasan pertumbuhan rohani. Di rumah Anda, di depan keluarga Anda, dan di hadapan pekerja Anda harus bersaksi tentang kebenaran ini. Dan ketika Anda memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan orang lain di gereja, diberitahukan kepada mereka tentang perlunya membuka saluran komunikasi antara Allah dan jiwa. Dikutip dari buku Daughter of God, halaman 82 sampai 86. Saudaraku, kembali kita diingatkan, saat-saat emas dalam hidup kita adalah ketika kita diangkat pada satu persekutuan yang indah, yang nyaman, yang membawa sukacita bersama Allah. Jiwa kita diangkat pada kemuliaannya. Kita diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah dan mendengarkan sabda Allah. Baiklah, itu menjadi sukacita yang luar biasa setiap saat dalam hidup kita, saudara. Biarlah kita menjadi seperti Daniel yang berdoa 3 kali sehari, bahkan melebihi sukacita ketika kita sudah kenyang menikmati makanan kita. Biarlah kita, saudara, membawa sukacita yang luar biasa ini, doa ini, dalam keluarga kita, dalam tempat kita bekerja, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan karena mengutamakan kebahagiaan duniawi, harta duniawi, penerimaan sosial dari orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita dijerumuskan oleh iblis karena keegoisan kita. Biarlah kita hanya mendapatkan segala berkat, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, kesehatan, dan perlindungan hanya karena komunikasi kita yang semakin dekat, semakin harmonis dengan Tuhan bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita dan dalam lingkungan hidup kita. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita dibawa kepada sukacita yang semakin indah dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa saat-saat emas dalam hidup kami adalah ketika kami dibawa semakin menikmati persekutuan doa kami dengan Engkau dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam lingkungan masyarakat kami. Biarlah kami menikmatinya Tuhan, dan kami semakin dikuatkan dalam hal ini setiap hari. Selalu berdoa padamu, meminta tuntunan-Mu Roh Kudus, diarahkan oleh kasih setia dan arahan-Mu, Roh Allah yang mulia. Dan biarlah kami menjadi terang cahaya-Mu, garam yang mengubah dunia dan membawa umat-umat kepada kebenaran-Mu saja, Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di segala aktivitas kami, di segala waktu dan tempat kami bertindak, berkata, dan berpikir. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Ada perempuan dan laki-laki, hidup saling berpasang-pasangan. Jauhilah iri dan dengki, niscaya hidup selalu tenang. Bonzo, Horas.